Shalom, damai di hati, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Apalagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Kemai dalam program perenungan firman Tuhan sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim tanggal 20 hingga 26 Oktober tahun 2020. Dalam bacaan kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-40 dengan tema mingguan saat itu, tepatilah nasarmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saat ini, kami boleh diberi kesempatan lagi untuk membaca, merenungkan firman. Kami mau mengenal kehendak-Mu. Sehingga benar-benar kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Dan semua yang kami sampaikan sebagai nasar dan janji kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, boleh kami taati, kami lakukan, sehingga kehidupan dengan integritas di dalam iman yang terus menjadi berkat dan memuliakan akan Allah. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan perenungan kita saat ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 hingga ayat yang ke-40. Saya bacakan buat saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Nasar Yiftah. Demikian bunyi. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yiftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yiftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakar. Kemudian Yiftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yiftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal itu. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-teman." Jawab Yiftah, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu.
Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yifta orang Gilead. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, semua penonton setia channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai dimanapun Anda berada, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita telah mendengarkan firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 9 hingga 40 dengan tema tepatilah nasar. Saudara, tentu semua kita pernah bernasar atau dengan kata lain pernah berjanji. Dalam setiap hubungan apapun itu antara sesama manusia selalu ada janji yang diutarakan atau disampaikan. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam persahabatan, mungkin juga pacaran, atau juga di dalam kehidupan bekerja bersama dengan rekan kerja atau rekan bisnis, bahkan antara elit politik dengan masyarakat dan sebagainya. Terutama juga dalam kehidupan bergereja, selalu ada nasar atau janji yang tentu kita bisa mengenang masa kecil kita ketika kita melakukan kenakalan, sehingga ditegur, dinasihati oleh orang tua. Dan kebanyakan anak-anak akan berkata kepada orang tua, saya berjanji tidak akan nakal. Tetapi keesokan harinya melakukan kembali kenakalan. Itulah yang terjadi. Anak berjanji kepada orang tua sering berjanji kepada anak, kita berjanji kepada teman, kita berjanji kepada orang-orang di dekat kita, kepada pacar, kepada sahabat, kepada rekan kerja, kepada Tuhan. Dan di momen-momen pemilu, pilkada di masa ini, begitu banyak orang menyampaikan janji-janji manis sebagai calon. Bersyukur kalau kita memiliki integritas dan apa yang kita janjikan kita tepat. Namun realita mengatakan begitu banyak orang mengingkari janjinya, mengingkari akan nasar, sehingga selalu ada pihak lain yang berdusta, ada pihak lain yang mengingkari janji, dan ada pihak lain yang akhirnya ada pihak lain yang lupa diri, lupa akan janji, dan ada pihak lain yang harus. Inilah realita yang terjadi dalam kehidupan di masa ini. Dan sungguh miris ketika ingkar janji terjadi juga dalam kehidupan. Dan karena itu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nasar atau janji adalah sesuatu yang dalam tanda kutip sangat sakral. Karena orang yang menepati janji tentu adalah orang yang berintegritas. Namun orang yang mengingkari janji adalah pembohong atau pembohong. Orang Kristen yang sejati harus benar-benar berintegritas. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu juga akan dia. Maka untuk semakin memotivasi kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Kita belajar dari seorang tokoh hakim atau pemimpin orang Israel yang dikisahkan dalam Hakim pasal 11. Itu seorang yang bernama Yefta. Siapa Yefta, saudara? Ia adalah orang Gilead. Dapat kita baca dalam pasal 11 ayat 1. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudara-saudaranya dari istri ayahnya yang sah mengusir Yefta karena ia tidak berhak atas tanah pusaka keluarga. Maka larilah Yefta dan bergabung dengan para petualang yang pergi merampok bersama dia. Ketika Bani Amon menyerang Israel, mereka mencari pemimpin. Maka pergilah tua-tua Gilead untuk menjemput Yefta dari tanah Tob untuk menjadikan dia sebagai pemimpin. Maka dalam pasal 11 ayat 29 tertulis, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saudara, ini pertanda bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Apapun latar belakangmu, siapapun.
Tuhan dapat memakai sosok. Demikian dengan Yesus. Segala latar belakang kehidupan, Tuhan memakai dia menjadi hakim pemimpin bagi kita. Dan Tuhan menyertai, ditandai dengan roh Tuhan. Dan bernasarlah Yeftah kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tangan, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Kemudian Yeftah berperang melawan Bani Amon. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan. Yeftah mengalami kemenangan. Ketika Yeftah pulang ke rumahnya, tampaklah anak buat keluar menyongsong, memukul rebana sambil menari. Dialah anak tunggal. Sangat sedihlah Yeftah. Dia telah bernasar, berjanji Tuhan. Namun karena Yeftah telah berjanji, maka dia harus menepati. Akhirnya Yeftah mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Namun saudaraku, perlu diperhatikan di sini bahwa ada beberapa penafsiran yang mengatakan Yeftah mengorbankan anaknya sebagai korban. Nah, dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 dan 31 kembali kita dengarkan nasar dari Yeftah. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Yang kita dapat perhatikan di sini kata dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa kata dan di sini memiliki arti atau, dari kata Ibrani fau dapat diterjemahkan dengan dan atau. Mungkin dapat kita perhatikan di dalam beberapa bagian Alkitab yang lain. Keluaran 20 ayat 1. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Itu dari kata fau. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian dalam Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum. Jadi dari terjemahan ini sekarang jelaslah bahwa nasar dari Yeftah bisa terdiri dari dua bagian. Yang satu merupakan alternatif dari yang lain. Ya, dapat kita terjemahkan nasar dari Yeftah mungkin berbunyi ya. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tangan, maka apa yang keluar dari pintu rumah untuk menemui aku pada waktu kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Nah, tentu hal ini mau menegaskan pun kepada bahwa tentu dalam kasus apapun sangatlah tidak sah dan mungkin menjijikan bagi aku untuk mempersembahkan manusia kepadanya sebagai korban. Persembahan korban bakaran berupa manusia umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala pada saat itu. Perlu dicatat bahwa persembahan korban bakaran berupa manusia adalah sesuatu yang dilakukan di sekitar bangsa Israel. Dicatat bahwa Yeftah melakukan kepadanya apa yang dinasarkannya. Jadi anak gadis itu dikatakan dalam ayat 39 tidak pernah kenal laki-laki. Apa kaitannya ini dengan korban bakaran? Itu tidak ada. Karena kaitannya adalah dengan bagian pertama dari nasar, yaitu mendedikasikan anaknya kepada Tuhan dengan kehidupan yang didedikasikan. Maka anak perempuan itu hidup berseri semua hidupnya.
Saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, intinya apapun itu, Yefta mempersembahkan. Ia menepati janji dan tidak segan-segan mempersembahkan anak tunggal. Integritas seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya di masa. Ketika orang-orang lain suka ingkar janji, orang Kristen harus menepati janji. Apalagi janji di hati. Tentu sebagai warga gereja kita sering berjanji di hati. Misalnya dalam ibadah Tuhan pembukaan, situ ada janji nikah. Kita janji sebagai seorang siri jemaat ketika diteguhkan. Ada janji sebagai orang tua baptisan. Ada janji sebagai panitia atau tim kerja. Janji sebagai pelayan khusus diaken, penatua dan pendeta ketika diteguhkan. Yang sering dalam bahasa liturgis kita berucap, ya saya mengaku, bersedia dan berjanji. Namun dalam realita terkadang ada 50 orang panitia atau tim kerja yang dilatih, yang berjanji. Tetapi yang bekerja dengan segenap hati. Karena itu jadilah orang beriman yang berintegritas. Jika kita berjanji, kita Tuhan semua Tuhan. Amin. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Kembali mengingatkan kami betapa pentingnya menepati setiap kami. Setelah kami bahwa sebagai manusia, tetap dalam berbagi keterbatasan dan janji dan tidak. Tuhan beri hikmat kepada kami dalam iman dan percaya Engkau Allah yang selalu menggenapi setiap janji. Ya, tuntun kami semua sebagai gereja untuk menepati setiap janji kami di hadapan dari dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan untuk membangun. Tolonglah kami semua supaya boleh belajar seperti Yesus yang menepati. Maka terpujilah Engkau Tuhan, pintu Allah. Permohonan kami di dalam nama Bapa dan demikian perenungan firman di saat ini. Selamat beraktivitas. Shalom, damai.